Tujuan pembelajaran tentang iman kepada kitab Allah mencakup beberapa hal. Yang pertama yakni memahami pengertian iman kepada kitab Allah. Yang kedua, mengenal nama-nama kitab Allah. Yang ketiga, menghargai kandungan kitab Allah. Yang keempat, menguatkan keimanan. Yang terakhir yakni menerapkan nilai-nilai kitab Allah. Nah, tujuan pembelajaran ini diharapkan dapat membantu siswa untuk lebih memahami dan menghargai kitab-kitab Allah sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Halo teman-teman, mari belajar bersama dengan saya Rihwatun Amalia dengan NIM 23201016. Oke, kali ini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu pengertian iman kepada kitab Allah? Iman untuk bahasa adalah al-iqrar, yakni pengakuan, atau al-qabul, melahirkan sikap menerima. Yang terakhir yakni al-iz'an, yakni tunduk atau patuh. Nah, iman adalah membenarkan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan juga membuktikan dengan perbuatan. Seseorang bisa dikatakan beriman, yakni yakin atas keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berikrar atau mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang terakhir yang paling penting yakni kita bisa mengamalkan kehidupan sehari-hari. Nah, kita kan sudah punya ilmunya, maka dari itu kita harus mengamalkan tersebut karena ilmu itu dipelajari untuk diamalkan. Nah, iman kepada kitab Allah yakni yakin atas Allah telah menurunkan kitab kepada Rasulnya sebagai pedoman manusia kelak. Nah, kita sebagai umat Islam wajib untuk mengimani kitab-kitab Allah, entah itu secara ijmali maupun secara tafsiri. Maksudnya secara ijmali yakni kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada Rasulnya tanpa harus mengetahui apa itu kitabnya ataupun siapa penerima kitab tersebut. Kalau secara tafsili ini kebalikan dari tadi, bahwasanya kita harus mengimani secara terperinci siapa itu yang menerima kitab tersebut ataupun nama kitab tersebut. Selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua, yaitu nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu kitab Zabur? Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, kitab Zabur ini menekankan ke spiritual dan juga penguatan batin yang terdiri dari 150 surat yang menekankan atau penuh dengan hikmah, nasihat dan juga pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu kitab Taurat? Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman Bani Israel untuk memecahkan permasalahan mereka. Nah, dalam kitab Taurat lebih fokus dalam hukum dan juga aturan hidup. Sepeninggal dari Nabi Bani Israel, kitab Taurat ini dipegang oleh tokoh ataupun pendeta dari Yahudi untuk dijadikan undang-undang sebagai pemecahan masalah. Apa itu kitab Injil? Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Seperti dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 46, yakni kitab Injil diturunkan untuk menyempurnakan kitab Taurat yang telah selesai pada zamannya dan untuk meluruskan tentang kesesatan pada akidah dan juga tauhid. Nah, Injil yakni bermakna ajaran atau ajaran baru. Apa itu kitab Suhuf Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihissalam? Kitab Suhuf Nabi Musa dan Nabi Ibrahim
kitab suhuf Nabi Musa dan Ibrahim adalah lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa. Nah, isi dari kitab suhuf ini telah hilang dan tidak diketahui di mana. Walaupun begitu, kita sebagai orang Islam harus tetap meyakini kitab suhuf tersebut. Maksudnya meyakini bukan berarti kita meyakini semua isi kandungan dari kitab suhuf tersebut. Dengan cara kita meyakini atau mengambil isi kandungan yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Bukan berarti isi kandungan kitab suhuf itu salah, benar, namun benar pada zamannya dan telah ditegakkan pada ajaran di kitab Al-Quran. Apa itu kitab Al-Quran? Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengandung kebenaran dan juga membenarkan kitab sebelumnya. Walaupun Al-Quran syariatnya berbeda, akan tetapi dasar ajarannya tetap sama, yakni ketauhidan. Al-Quran adalah kitab yang terakhir diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Keaslian isi Al-Quran tetap terjaga dan abadi sampai akhir nanti. Cukup sekian dan terima kasih. Kurangnya dari saya, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.